Pada video sebelumnya saya membahas tentang setan itu suka turun memberikan informasi pada seseorang yang selalu bersikap bohong, selalu berbuat bohong dan selalu berbuat dosa. Tanazzalus syayatin ala kulli affakin athim. Nah, sekarang tentang para kiai yang selalu membela Habib. Ternyata mereka tidak punya alasan, ya, karena yang mau dibela itu sudah menyalahi syariat, sudah tidak sesuai dengan tuntunan syariat atau tuntunan akhlak karimah, akhlak mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena mereka sudah tahu, mereka itu kan sudah paham tentang syariat. Kemudian jika ada orang yang menyalahi syariat mau dibela, ini akan sulit dibela. Jadi sekarang saya lihat sangat kewalahan para kiai yang mendukung Habib itu, sangat kewalahan. Karena apanya yang mau dibela, ya? Mau dibela apanya, ya? Karena mereka itu sudah sangat jauh melenceng. Contoh saja, ya, Mi'raj 70 kali dalam sehari, ya, dalam semalam, ya. Ini sudah mau dicari dalam keterangan manapun, ini sudah enggak ada. Dan menyalahi apa yang telah dicontohkan oleh Nabi atau apa yang telah dialami oleh Nabi. Ya, ini seakan-akan melebihi Nabi. Kemudian menurunkan rantai emas dari langit, kemudian menghidupkan orang mati, kemudian lagi banyak khurafat yang didongengkan atau yang diceritakan, atau mau membela nasabnya, ya, secara nasab. Maka para kiai yang membela habaib akan kekurangan, akan kalah di bidang pembuktian, ya, di bidang pembuktian. Contoh saja, sudah syuhrah wal istifadah katanya bahwa Ahmad bin Isa Al-Abah atau Ar-Rumi punya anak Ubaid. Itu sudah syuhrah wal istifadah di kitab-kitab yang dikarang oleh Ba'alawi. Tapi tidak syuhrah wal istifadah kitab-kitab yang dikarang sejak abad ketiga di masanya Ahmad bin Isa Al-Muhajir, Ar-Rumi atau Al-Abah, itu tidak ada. Ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, ya. Baru di abad ke-9 itu ada yang menyatakan bahwa Ahmad bin Isa itu punya anak Ubaidillah. Nah, jadi syuhrah wal istifadah itu ada dua, ya. Dari abad ke-3 sampai 8 itu sudah terkenal bahwa Ahmad bin Isa hanya punya 3 anak saja. Sedangkan syuhrah wal istifadah versi Ba'alawi dari abad 9 sampai sekarang itu Ubaidillah dicangkokkan. Jadi syuhrah wal istifadah itu sesungguhnya syaratnya adalah tidak terputus. Artinya sejak abad ke-3, ke-4 sampai sekarang memang tercatat Ubaidillah itu sebagai anak dari Ahmad bin Isa. Artinya anaknya punya anak 4 seperti itu. Itu sejak dulu, padahal kitab-kitab sebelumnya menyatakan bahwa Ahmad bin Isa itu punya anak 3 saja. Nah, itu. Jadi kalau para kiai yang membela tidak bisa mendatangkan kitab-kitab sezaman atau manuskrip atau pernyataan satu ulama saja yang dikarang pada abad sebelum abad 9, ia tidak bisa dibuktikan. Nah, walaupun para kiai sekuat tenaga membela tidak akan mampu karena memang tidak tercatat, tidak ada catatan, ya. Jadi tidak ada catatan. Jadi sekali lagi, mari kita menggunakan akal. Kemudian lagi tentang haplogroup. Kalau para kiai sekarang tidak meyakini dengan adanya kemajuan teknologi atau ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan tes DNA, berarti tidak meyakini dengan apa yang sudah disampaikan dalam Al-Quran.
Kan dalam Al-Quran itu sudah ada. Ya. Yakhruju min bainas sulbi wat tara'ib. Air mani itu keluar dari tulang rusuk dan tulang punggung. Ada yang menyatakan bahwa tulang punggung wanita juga tulang rusuk wanita. Demikian juga laki-laki. Nah, dari tulang rusuk laki-laki dan perempuan itu, dari ujung rambut sampai ujung kaki, itu semuanya akan terekam. Ya. Agennya itu akan masuk di sperma itu yang sudah menyatu. Nah, oleh karena itu kita itu wajib dalam mandi wajib itu meratakan air, menyampaikan air, membasahi tubuh kita dengan air seluruh tubuh. Itu karena mengapa? Karena seluruh gen, seluruh sifat-sifat yang ada di kita akan turun ke anak. Nah, kalau laki-laki itu kromosomnya Y. Nah, dari Y itu, dari kromosom itu akan diketahui nanti sifat-sifat anak. Sifat-sifat anak itulah gambaran dari sifat-sifat orang tua. Jadi, yakhruju min bainis sulbi wat tara'ib, itulah dasarnya tentang tes DNA. Ya, silakan para kiai yang mau membela nasabah Alawi silakan. Tapi syaratnya harus mengumpulkan ahli tes DNA agar yang 183 habaib yang sudah tes DNA yang berhaplogrup Q itu dirubah menjadi J1. Itu sudah cukup. Karena Nabi Muhammad, kemudian Sayyidina Ali, itu kan masih ada peninggalannya. Bisa dicek ya, haplogrupnya apa. Ternyata setelah dicek seperti Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Muhammad, kemudian sepupunya Nabi Muhammad itu adalah J1. Nah, oleh karena itu rubahlah ya, haplogrup Q itu rubah pada J1. Silakan datangkan ahli TSA, ahli tes DNA ya, ahli DNA sedunia, silakan kumpulkan dan rubahlah haplogrup Q menjadi J. Baru saya percaya. Kalau saya kan sudah 5 bulan ya dari menjadi muhibbin, sekarang sudah menjadi mantan muhibbin. Saya akan membela kebenaran. Bukan saya tidak percaya dengan zuriyah Rasulullah. Karena tidak percaya atau menyakiti zuriyah Rasulullah itu akan mendapatkan 9 sesuatu yang membahayakan di dunia dan akhirat, terutama tidak akan mati dalam keadaan ahli sunnah ya, ahli sunnah wal jamaah. Kemudian diantaranya mati akan mati suul khotimah atau akan mati kafir ya, kalau kita itu menyakiti zuriyah Rasulullah. Nah, saya membahas habaib, bukan saya tidak mencintai zuriyah Rasulullah, tapi firasat saya mengatakan bahwa habaib itu bukan yang asli. Yang asli itu menurut saya, menurut firasat saya adalah para sayyid dan syarif ya. Karena para sayyid dan syarif itu sudah diisbat oleh Ki Hasyim Asy'ari. Saya punya manuskripnya, saya punya. Silakan tengok di postingan saya. Ya, silakan tengok. Itu sudah ada 25 kiai Nahdlatul Ulama termasuk Ki Hasyim Asy'ari sudah mengisbat bahwa Nabi Muhammad itu keturunannya disebut dengan istilah sayyid ya, bukan syarif. Sayyid dan syarif, bukan habaib. Nah, habib itu adalah ciptaan Yahudi. Karena dalam Al-Qur'an itu kan ada wa qalatin nasara nahnu abnaullah. Orang Nasrani, orang Kristen berkata, saya itu wa qalatin nasara nahnu abnaullah. Wa qalatil yahud nahnu abnaullah. Oh iya, saya keliru, maaf. Dalam Al-Qur'an itu ada nahnu abnaullahi wa ahibbahu. Ya maaf ya, yang saya bilang tadi itu salah. Nahnu abnaullahi wa ahibbahu. Saya itu adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasih Allah. Ahibbah itu jamak dari ahbab ya. Habib, habaib.
Ahibba itu berarti habib-habib Allah. Jadi saya ini adalah anak-anak Allah. Nahnu abnaullah. Saya ini kata orang Yahudi, anak-anak Allah wa ahibba'uhu, dan habib-habibnya, kekasih-kekasihnya. Jadi wajar kalau kata-kata habib itu disematkan kepada imigran Arab, imigran Yaman oleh Belanda itu ya pada tahun 1880 itu betul karena ngambil dari kebiasaan mereka, karena kebiasaan mereka itu, pengakuan mereka itu sudah terekam dalam Al-Quran dengan firman Allah, nahnu abnaullahi wa ahibba'uh. Kami ini semua golongan gen Yahudi, haplogrup G itu biasa mengatakan saya adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasih Allah, ahibba, habib, habaib. Sekian, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Silakan komen kalau ada yang mau komen. Tapi ini Al-Quran ya, jangan dibantah. Karena apabila Al-Quran dibantah berarti di hati kita itu ada kemunafikan. Jidalul munafik bil Quran. Menentangnya orang munafik bil Quran. Inilah suatu sikap yang sangat dikhawatirkan oleh Rasulullah. Semoga kita husnul khotimah. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.